Hari Minggu 10 Agustus 2025 adalah hari yang bersukacita buat GPIB Jemaat Orait Labora Serpong, di mana ada dua momen peristiwa penting menjelang hari ulang tahunnya yang ke-16. Yang pertama, momen pentabisan Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen GPIB Vikaris Nevada Florida Nualedang SSI Teol. Yang kedua, momen pentabisan gedung gereja pos pelayanan Parung Panjang GPIB Jemaat Orait Labora Serpong. Kedua peristiwa tersebut adalah berkat-berkat kesehatian dan kebersamaan Jemaat Orait Labora Serpong, sehingga menjadi kado istimewa menjelang hari ulang tahunnya yang ke-16 di tanggal 6 September 2025. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Karena perkenan Tuhan, prosesi ibadah pentabisan tempat ibadah pos pelayanan Parung Panjang dapat kami mulai. Biarlah ibadah ini layak di hadapan Tuhan. Kami semua kiranya mau menyambut ini dengan sukacita, karena ini adalah pemberian Tuhan. Inilah anugerah Tuhan bagi jemaat Orait Labora, bagi teman-teman yang berada di sekitar pos pelayanan ini. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, hari ini Minggu kemuliaan Tuhan boleh jadi dalam kehidupan Jemaat Orait Labora, bahwa secara resmi maka gedung ini digunakan Pospelkes Parung Panjang. Pengumuman pita menandakan bahwa gedung ini digunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dorong. Jujur. Mari silakan jemaat untuk bisa masuk dan kita akan lanjutkan.
Sesungguhnya langit, bahkan segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kami berikan ini. Maka berpalinglah pada kami yang berkumpul saat ini untuk bersujud dan berdoa di bait-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, serengkanlah telingamu kepada doa dan permohonan hamba-hambamu ini. Dengarkanlah seruan doa yang hamba-hambamu panjatkan di hadapan-Mu di dalam rumah ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi hadapan-Mu. Dengarkanlah doa hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan jemaat-Mu yang mereka panjatkan di tempat ini. Maka Engkau juga yang mendengarkan dari tempat kediaman-Mu dari surga. Dan apabila Engkau mendengarkannya, maka Engkau akan menjawab kami dan menguduskan rumah ini menjadi tempat yang kiranya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Amin. Lapisan gedung ibadah dan alat-alat pelayanan. Gedung ibadah ini atau gedung gereja dan segala isinya adalah rumah Tuhan, tempat Tuhan menyatakan kehadiran dan kemuliaan-Nya melalui pemberitaan firman dan pelayanan sakramen di tengah jemaat yang datang untuk bersekutu dan menyembahnya. Alkitab, maju ke depan. Menghadap ke jemaat, angkat. Alkitab bertulisan firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bejana baptisan. Bejana baptisan. Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh baptisan, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Silakan. Meja perjamuan dan alat-alat perjamuan. Maju semua empat menghadap ke diangkat. Meja perjamuan dan alat-alat perjamuan. Yesus bersabda, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Silakan tahan. Mimbar ini adalah tempat memberitakan firman Tuhan berdasarkan Alkitab dan tempat menyatakan berkat bagi jemaat, bukan tempat menyampaikan kemarahan, umpatan, dan penghakiman. Pentabisan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menabiskan gedung ibadah ini, mimbar, Alkitab, bejana baptisan, meja perjamuan dan semua sarana pelayanan yang menyatu dengannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita peresmian dan peresmian gedung gereja atau sarana ibadah pada hari ini, gereja yang bertumbuh di tengah-tengah sana. Bapak Ibu dan saudara, ada pemahaman dari warga gereja, tidak semua, sebagian, bahwa gereja itu adalah sesuatu yang sudah jadi. Jadi kalau dia sudah begitu ya begitu saja, gak boleh dirubah dan bilang apa.
Dan itu GPIB sangat ribet. Taruh bunga saja bisa ribut di gereja. Burung masuk keluar aja bisa ribut tuh. Ya. Ribut GPIB. Ya. Ucapkan salam aja bisa rame itu Bapak Ibu. Yang kecil begitu diperhatikan, tapi yang besar kadang-kadang diabaikan. Sebabnya seringkali persekutuan gereja itu sangat luar biasa kalau kemudian jemaatnya sudah besar. Ya sudah begitu aja terus. Tidak pernah berpikir untuk mau berkembang. Bangga dan puas dengan jemaat yang besar. Dia lupa bahwa panggilan dan pengutusan penerusan karya Allah juga harus terjadi dalam gereja. Juga seringkali dipahami seperti pohon beringin Bapak Ibu, yang tempat untuk berteduh enak Bapak Ibu, sejuk. Kalau Bapak Ibu panas gitu kan, lalu kemudian dibawa pohon jangan alam pagi maksudnya tidur, udara yang sangat sejuk kan Bapak Ibu. Tapi pada kadang-kadang orang masuk dalam gereja salah tebak dia. Gereja itu bukan pohon beringin yang enak. Hati-hati. Gereja itu bukan pohon beringin di mana Bapak Ibu bisa teduh dengan nyaman. Tidak. Gereja justru engkau mengalami tantangan yang luar biasa. Rasul Paulus bilang, gereja itu bukan statis. Gereja itu harus bertumbuh dan terus bertumbuh di tengah tantangan dan perjuangan seperti berikut kita pada hari ini. Paulus bilang gereja itu bukan sesuatu yang sudah jadi. Dia harus tinggal begitu menurut Paulus, tidak. Gereja adalah persekutuan yang senantiasa bergerak, mencari, dinamis dan terus mencari. Dan dia ibaratkan itu seperti pertumbuhan manusia kan Bapak Ibu. Baik setelah dia lahir, lalu tiba-tiba tidak bisa diperjalankan, dididik dan seterusnya. Dan pada waktu dia anak-anak dan remaja, kita dulu kan pada waktu remaja, lalu kemudian lagi main-main gitu siang hari, lalu papa mama bilang apa? Cuci kaki tidur. Bagaimana reaksi kita? Pemain orang masih main-main, suruh pergi tidur siang. Seperti itu gereja Bapak Ibu dan Saudara. Orang pikir bahwa gereja itu nyaman. Orang pikir bahwa gereja itu sesuatu yang maaf kata tidak. Justru kadang-kadang bergejolak dan sangat bergejolak dalam persekutuan pelayanan gereja itu sendiri. Ya. Pertemuan tersebut Bapak Ibu dan Saudara diperhadapkan dengan tantangan. Dan Paulus bilang, tantangan itu dari dalam, tapi tantangan itu juga luar biasa datang dari luar. Tapi Paulus bilang tantangan paling besar ada dari dalam. Hati-hati Bapak Ibu. Tantangan paling besar dalam gereja itu kadang-kadang bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena kalau dari dalam Bapak Ibu misalnya, coba dari dalam, sehingga kan suami istri, kemudian suaminya kecewakannya, nggak nyangka ya Pak Pendeta, suami saya bisa bikin saya kayak gitu. Dia nggak nyangka karena dari dalam. Nggak nyangka ya, ibu di PKP itu luar biasa, tapi ternyata dia tikam dari belakang. Luar biasa majelis itu, baik kalau di depan, tapi GPIB lain. Ya orang baik semua, maksudnya baik di belakang. Saya maafin salah mohon maaf. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, persekutuan gereja. Paulus bilang tidak. Tapi dalam keadaan yang demikian dia bilang itulah pertumbuhan gereja yang sesungguhnya. Kalau tidak, gereja tidak pernah akan bertumbuh. Nah, kalau Bapak Ibu di gereja itu jalan tol, kalau Bapak Ibu tenang, hati-hati. Celaka itu banyak bukan di jalan yang berbatu, tapi di jalan tol. Kalau di jalan yang berbatu Bapak Ibu, bolong, hati-hati. Kalau tol, dia sikat terus. Dan dia tunggu di depan ada kecelakaan yang dialami. Dan itulah persekutuan gereja. Karena gereja itu bukan gedung Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati. Gereja itu adalah orangnya. Gereja itu adalah persekutuan orang percaya, di mana disatukan oleh Yesus, dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah, lalu kemudian diutus keluar untuk menjadi terang. Tapi kadang-kadang kita dipanggil dari gelap masuk ke dalam. Gini Bapak Ibu, persekutuan orang percaya itu kan Bapak Ibu dan saya dulu dalam gelap dipanggil keluar kan dari kegelapan masuk ke dalam persekutuan gereja. Dari gelap masuk ke dalam terang. Stop sampai situ? Stop sampai situ? Enggak. Lalu diutus keluar jadi apa? Masa dari gelap masuk terang, keluarnya
Masa 3 kali jadi Petrus? Betul Bapak Ibu, betul. Yang Ibu Bapak bilang betul. Gereja keluar dari gelap masuk ke dalam gereja, harusnya jadi terang. Tapi kenyataan seringkali terang kita hanya sampai kepada pintu gereja. Keluar dari gereja bukan lagi terang, tapi gelap yang kita lakukan. Paulus bilang, kalau mau begitu, jangan harap kamu bisa bertumbuh di tengah-tengah tantangan. Kenapa? Karena kamu sendiri tantangan itu sendiri. Kamu itu sendiri batu sandungan dalam persekutuan bergereja. Firman Tuhan hari ini bilang, jika kamu mau bertumbuh dalam persekutuan pelayanan, maka yang harus dipakai adalah kesatuan, kebersamaan. Kuncinya itu nggak ada lain. Dia bilang, kalau Bapak Ibu lihat dalam perikop tema kita kan hari ini, dia bilang apa? Kesatuan jemaat dalam karunia yang berbeda-beda. Dia bilang kalau gereja itu mau bertumbuh di tengah-tengah tantangan, maka jawabannya adalah Kristus. Tetapi dalam Kristus itu dia harus ada dalam kebersamaan dan kesatuan. Dan kalau dia bicara kesatuan Bapak Ibu, bukan kehendak Bapak Ibu dan saya, tapi kehendak Yesus Kristus. Terus ingat doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 19-17, itu semua lagi. Nah, yang mirip itu siapa sama siapa? Doa Tuhan Yesus, Bapak Ibu, apa itu doa Tuhan Yesus? Aku berdoa supaya aku dan Bapa adalah satu. Aku berdoa supaya aku dan murid-murid adalah satu. Dan aku berdoa supaya aku dan orang banyak menjadi satu. Jadi kehendak untuk menjadi satu itu bukan kehendak Bapak Ibu saja, tapi itu perintah dari Yesus dan doa Tuhan Yesus. Dan kalau Yesus saja mau berdoa supaya kita menjadi satu, lalu kenapa kita harus cerai-berai? Itu terjadi kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan kata kasih. Yang terjadi dalam diri Bapak Ibu adalah masing-masing menunjukkan ego dan kepentingan diri. Siapa yang paling hebat dan siapa yang paling baik. Dia lupa di hadapan Tuhan saya dan Bapak Ibu tidak ada hati apa-apa. Kita hanya alat dalam tangan Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilan Bapak Ibu dan saya. Dan kesatuan itu Bapak Ibu dan Saudara adalah anggota tubuh. Jika yang satu sakit, maka yang lain pun juga sakit. Jika yang satu menderita, maka yang lain pun menderita. Bukan tertawa di atas penderitaan orang lain, bukan senang orang lain menderita. Kualitas, Paulus bilang, kalau kualitas itu terjadi, maka tidak pernah kamu akan bertumbuh di tengah-tengah tantangan dan perjuangan itu sendiri. Dikatakan dengan tegas, kebersamaan itu adalah ibarat anggota tubuh. Jika yang satu sakit, maka yang lain pun juga sakit. Jika yang satu menderita, maka yang lain pun menderita. Kalau Bapak ada yang masih suka merokok, angkat tangan aja, gak apa-apa. Ada yang marah. Oh, Pak langsung bilang gak ada. Iya, di sini saya mau di luar ya. Saya betul. Bapak Ibu orang yang merokok, majelis ada yang merokok? Ada apa? Tanggung jawab sama Ibu Pendeta. Kalau kita merokok itu kan enak kan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang merokok, apalagi kalau ada kopi hitam kan. Betul kan? Wah, dia tarik sambil siul-siul kaki gue. Suatu saat seorang bapak lagi di kampung. Kita kalau di kampung, rumah kampung itu kan jendelanya nggak ada grendel kan, jendelanya yang bisa. Lalu dia merokok di jendela, tangannya di jendela sini sambil merokok, gue angin jempolnya terjepit. Masih siul-siul? Masih gila ya. Jari ini terjepit, seluruh anggota tubuh merasakan rokok buang, kaki yang goyang lepas. Itulah kesatuan dalam kehidupan berjemaat. Dalam proses pelayanan kita membangun persekutuan. Itu dulu, bukan gedung dulu. Gedung apapun mau kita siapkan, kalau persekutuan jemaatnya tidak ada dalam kesatuan, maka dia bilang gedung ini tidak akan arti apa-apa. Karena gereja bukan gedung, gereja adalah orangnya. Nyanyian masih ingat? Gereja bukanlah. Nyanyi saja. Mana tahu apa panjang. Nah, ulang. 1, 2, 3. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orang. Stop. Gereja itu adalah orangnya. Gereja saya dan Bapak Ibu persekutuan jemaat. Dan hari ini kalau kita bersama-sama
boleh ada dalam sukacita Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kebersamaan itu tidak datang sendiri. Bapak Ibu berdoa sampai lutut lecet. Kebersamaan itu harus diupayakan. Tidak ada Bapak Ibu berdoa, Tuhan tolong biar OL kami majelis dengan pendeta aku, majelis dengan majelis. Enggak ada. Kamu berdoa dan kamu lakukan. Itulah persekutuan yang sesungguhnya. Kalau tidak, maka tidak pernah akan menjadi kenyataan dalam kehidupan persekutuan pelayanan kita. Gereja yang kita pakai dan tempat ibadah yang kita pakai ini kecil, tetapi kehidupan persekutuan kita tidak pernah akan kecil. Gereja mungkin kecil, tapi kalau persekutuan pelayanan kita itu besar dalam persatuan, maka gereja ini akan bertumbuh ke depan. Dan tugas rekan-rekan majelis mencari, bukan duduk manis di hari Minggu saja. Mohon maaf teman-teman majelis, kalau cuma duduk manis di sini lalu sembahyang saja, lama-lama hilang satu hilang. Pergi dan mencari. Dan itu proses dalam kehidupan pertumbuhan bergereja yang ada di sini. Dan panggilan itu bukan panggilan majelis saja, tapi panggilan kita bersama, induk dan juga pos pelayanan di sini. Karena itu mari melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa kita sudah bertumbuh dalam pelayanan melalui adanya pos pelayanan ini. Ya, karena PPB itu besar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat PPB Sebat Bogor itu 36 sektor. Bapak Ibu yang Pancaran Kasih Depok itu kakaknya 1000 kakak. Dan kadang-kadang kita terlena dengan jumlah itu. Kita lupa, kita jaga, tapi juga kita kembangkan pelayanan. Dan hari ini sudah dimulai. Tapi jangan hanya memulai tapi tidak tinggal dan merawatnya. Dia memulai menjaga dan merawat itu paling penting. Karena buka gampang, tapi jaga dan pelihara kadang-kadang sulit. Karena itu mari bangun kesatuan. Maka pertumbuhan jemaat ini di tengah-tengah tantangan di hadapan Tuhan, kami tidak sendiri. Ada Tuhan, tapi ada persekutuan antara kami satu dengan yang lain, sehingga pelayanan di pos pelayanan ini semakin hari boleh bertumbuh hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan menunggu itu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita bagi kita semua jemaat GPIB Orayat Labora di hari ini, karena di pagi hari tadi kita mengikuti pentabisan Ekaris sebagai pelayan firman pendeta GPIB dan sakramen GPIB. Dan di sore ini kita penuh sukacita juga karena dilakukan pentabisan bagi pos pelayanan Pamukancing. Ibu Sekretaris tadi suaranya hampir habis karena memang sibuk ya. Kita punya 3 fungsi Bapak Ibu. Fungsi pelayanan rohani, fungsi pelayanan sosial, dan fungsi dialog. Menjadi rumah bagi semua yang rindu untuk bertumbuh dalam iman, fungsi pertama. Yang kedua, menjadi tangan Tuhan bagi kita untuk peduli terhadap sesama. Dan yang ketiga, menjadi jembatan bagi kita untuk berdialog, bersekutu dengan masyarakat di sekitar gereja, di sekitar pos pelayanan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, gereja tidak boleh terkungkung sebagai gedung, gitu. Seperti Tuhan Yesus pergi ke tepi-tepi jalan, ke lembah, ke gunung. Dalam Lukas 14 ayat 23, poskel ini harus menjangkau, melayani tanpa diskriminasi, harus menjadi lentera untuk menawarkan harapan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan hidup. Atas nama Majelis Jemaat PHMJ GPIB Orayat Labora, dengan ucapan terima kasih kepada Pendeta Martin, Majelis Sanode, kepada Pendeta Mental, Pak Pendeta Poli, dan
pendeta dan juga para teman-teman presbiter atas pergumulan bersama hari ini. Semua proses yang dilalui dengan pentabisan gospel ini dapat berjalan dengan baik. Semoga gospel menjadi rumah bersama kita yang nyaman dalam pertumbuhan iman dan menjadi saluran berkat bagi jemaat di sekitar. Biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebenarnya proses post-Pelkes itu dia harusnya menjadi subjek bukan objek dalam pelayanan dan kesaksian itu sendiri. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang jujur saja ya, ketika orang mendengar post-Pelkes, Right Labora ada post-Pelkesnya, lalu nanti gereja-gereja besar, ya udah kita datang ke sana ya untuk kita melakukan pelayanan dan kesaksian. Keliru bagi saya ya. Harusnya post-Pelkes Parung Panjang inilah dia yang harus menjadi subjek yang melakukan pelayanan, yang melakukan kesaksian di mana? Di tengah-tengah persekutuan umatnya dan juga di tengah-tengah masyarakat yang ada. Itu harapan kami dari Mupel Banten, dan saya juga mau menyampaikan bukan hal yang mudah. GPIB Right Labora sampai ada di proses ini bersama dengan post-Pelkes ini bukan hal yang mudah. Kan kita mengingat apa yang dikatakan pemazmur, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang. Jadi bagi saya ketika Tuhan sudah memulainya, ya Tuhan akan menyertai dan memberkati pos ini. Sehingga ayolah kita menghindari apa yang menjadi kepentingan kita, tapi lewat pos ini kita sama-sama bersekutu, bersama-sama kita melayani, bersama-sama kita dilayani, bersama-sama kita bersaksi, dan bersama-sama juga kita menjadi subjek yang melakukan kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Dan kami juga Mupel Banten pada akhirnya mendukung GPIB Right Labora, bahkan juga kami akan berperan aktif dalam proses pengembangan post-Pelkes Parung Panjang ini. Dalam rapat-rapat kerja kami juga sudah memikirkan bagaimana di daerah Citramaja itu kami akan membangun juga pos pelayanan. Ya. Dalam percakapan juga bersama dengan Majelis Roh, saya mengatakan sebenarnya bicara masalah post-Pelkes itu bukan ditangani satu Jumat saja ya sebenarnya, tapi itu masih kami dorong-dorong gitu ya. Harusnya Mupel yang pegang ya post-Pelkes itu Parung Panjang ya, Mupel yang pegang, sehingga bukan hanya kekuatannya Right Labora saja, tapi mungkin ada beberapa jemaat yang juga bisa melakukan proses pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat post-Pelkes. Kiranya Tuhan Yesus memberkati post-Pelkes ini, Tuhan memberkati juga pelaksanaan majelis jemaat, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua yang saya kasih di Mupel Banten, rekan-rekan pendeta yang ada di Mupel Banten, rekan pendeta dan kekasih pendeta emeritus yang tetap ambil bagian dalam pelayanan bersama PM Right Labora dan keluarga jemaat. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur bahwa kembali sang pemilik gereja ini belum menghadirkan kembali pos pelayanan dalam Minggu Gereja Besar Indonesia bagian Barat, secara khusus GPIB Right Labora. GPIB secara khusus kami di Sinode sudah harus merubah mindset tentang gedung gereja. Dan GPIB kadang-kadang mindsetnya itu kalau dia nggak ada menara itu bukan gereja GPIB. Selama Bapak Ibu punya mindset gitu, selama itu juga tidak pernah bisa bangun gereja. Dulu saya mau bilang gitu. Karena itu cerdik dan tulus, maka GPIB tidak hadir dengan gedung yang maaf kata mewah dengan menara yang kanan kiri ada, tapi GPIB sudah mulai hadir melalui ruko-ruko yang ada. Kita kalah dengan gereja-gereja karismatik Bapak Ibu, karena kita dulu berpatokan dengan kalau nggak menara urus izin sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya Bapak Ibu, Trinitas itu Bapak Ibu dia beli ruko 4 lantai, saya nggak tahu berapa puluh M, dan Bapak Ibu dia yang tulis nama, ini bersyukur ada nama,
Jadi kalau hari Minggu dia pakai banner rumah doa. Itu namanya cerdik dan berhikmat. Oleh itu hari ini kita bersyukur bahwa prosesnya sudah berlangsung dengan hadirnya pos pelayanan di tempat ini. Setuju Ketua MUPE, pengurus MUPE, bahwa ke depan sudah harus duduk bersama dengan MUPE supaya gaweannya itu bukan gawean daripada saja. Maka duduk bersama, pemetaan sudah mulai bilang begini, dia terdekat dengan jemaat mana? Anda punya jemaat ada di sini mana? Maka sudah diarahkan, daripada lu biaya jauh-jauh, kolekte sekian banyak, kolekte sekian, ongkos taksi sekian banyak, mari gereja di sini, kolekte masuk di sini, maka persekutuan bertumbuh dengan baik. Itu yang mulai dirancang. Ya. Jangan bilang bahwa masih lama, jangan berpikir begitu. Bilang Tuhan bekerja, maka semua akan berjalan dengan baik. Yang kedua, hindari perdebatan bahwa ini gedung saja kenapa mesti ditabiskan. Bapak Ibu ya, baca nanti dalam gereja maupun juga tata ibadah GPIB, maka kalau gedung apapun dia yang dipakai untuk ibadah, kalau tidak ditabiskan maka kami tidak boleh pakai toga. Oke? Kami hanya boleh pakai manian. Dia tidak boleh perjamuan kudus dan sakramen di sini. Jadi itu yang terjadi. Karena itu tolong kita satu pikir gitu lah, dengan kerangka GPIB punya. Pak Pendeta ini kan bukan punya kita. Betul bukan punya kita, tapi kita pakai buat ibadah. Kita pakai juga buat perjamuan kudus, kita pakai juga buat baptis. Nikah dan semuanya ada di sini kalau nanti Tuhan perkenan itu terjadi. Nah itu kalau hari ini kita ditabiskan dalam kerangka bahwa gereja ini saya dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Yang ketiga, kadang-kadang GPIB secara khusus gereja itu, warga gereja dan umat itu dengan relasi dengan masyarakat, kalau dia ada perlu aja baru kemudian dia relasi dengan masyarakat bagus. Kalau meminta izin MB, waduh luar biasa itu. Dia bagi beras dan semuanya dia bagi-bagi. Tapi selesai itu habis. Salah. Bangun relasi baru urus MB. Bukan karena urus MB baru bangun relasi. Itu titik lemah dari kita GPIB. Kalau butuh baru kemudian baik-baik. Padahal firman Tuhan tidak mengajarkan kita demikian. Nah itu mari kalau ingin ini berkembang dengan baik, pengurus yang ada di sini tolong bangun relasi ya. RT RW hadir di sana. Ya, bangun relasi dengan Majelis Ulama, bangun relasi dengan NU, bangun relasi dengan Muhammadiyah, supaya kehadiran kita diterima. Oh iya, ternyata ada gereja. Kenapa kami pakai ruko? Ya karena kami bagaimana membangun bol-bol, meletakkan batu pertamanya di ruko. Karena itu kami gunakan apa yang ada. Dan ingat bilang, ini rumah doa. Karena Bapak Ibu, gini, saudara-saudara kita di sebelah itu bedakan antara langgar, suro, dan masjid dan semuanya. Ya, dibilang rumah ibadah itu besar kalau namanya adalah masjid. Kalau langgar dan semua itu dibilang tempat doa. Maka kalau ini disebut di depan dibilang, tapi ini sudah tertulis, jadi saya pikir sudah aman. Apalagi sudah keluar dari Departemen Agama. Tapi itu jangan puas, sudahlah kita tidak perlu relasi dengan lain, tidak. Itu bagian dari karya Tuhan. Kita membangun relasi dengan baik. Terima kasih semua yang boleh terlibat di dalamnya. Percayalah, pendeta dan tim yang ada jelas tidak pernah akan menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita kalian. Shalom. Kita bersyukur hari ini karena campur tangan Tuhan boleh melaksanakan peresmian dan tabisan rumah ibadah di ruko ini dari GPIB Olat Labora, Pospel Larung Panjang, dan boleh terlaksana dengan baik. Itu karena campur tangan Tuhan. Majelis Sinode bersyukur, dan ini juga menjadi contoh bagi GPIB yang lain, bahwa jangan hanya bangga dengan jumlah jemaat yang banyak, tetapi dia harus berpikir juga bagaimana mengembangkan pelayanan ke depan sehingga GPIB semakin hari boleh bertambah dengan jumlah, kualitas dan kuantitas boleh berjalan dengan baik. Mungkin dari Jemaat Olat Labora, Pak Ketua 2 silakan. Iya.
Kehadiran pos pelayanan di Parung Panjang ini tentu juga membawa misi rohani, menjadi garam dan terang bagi masyarakat sekitar. Di samping itu juga menjalankan misi sosial gereja. Jadi perakat sosial di antara masyarakat, di antara gereja dan masyarakat yang berada di lingkungan sini. Tentu saja gereja, Pospel ini juga akan menjadi jembatan dialog antara gereja dengan masyarakat di sekitar, menjalin hubungan baik dan untuk membina keharmonisan dalam bertetangga dan dalam bernegara. Itulah tugas panggilan gereja yang utama. Kami berharap ini akan terus berkembang menjadi lebih baik dalam pelayanan Tuhan dan pelayanan bagi sesama manusia. Ya. Terima kasih untuk Estet yang selalu boleh mendukung Gereja Perusahaan Indonesia bagian Barat untuk memberitakan kabar sukacita dalam pelayanan gereja. Tuhan tetap memberkati Estet ke depan. Amin. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan pelayanan ini. Siapalah kami tanpa Tuhan yang membimbing, menuntun, maka kami tidak bisa hadir di sini. Nah, Pospelkes ini atau pos pelayanan ini hadir di tengah-tengah warga Parung Panjang. Bagi kami adalah bukan soal berapa warga jemaat yang telah terdaftar dan mendaftar sebagai warga jemaat GPIB, tapi sebagai Ora et Labora yang adalah gereja memfasilitasi bagi umat Tuhan yang mau menyembah Tuhan, menyiapkan tempat yang sekiranya mereka dapat beribadah dengan sesama. Itu saja kami sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pakai Ora et Labora untuk menjadi alat untuk memperkenalkan keselamatan dari Tuhan bagi banyak orang. Dan untuk ke depan kami berharap dengan kebersamaan semangat persekutuan yang ada dalam kesatuan hati, pos pelayanan ini semakin berkembang dan justru semakin menjangkau jiwa-jiwa yang berada di Parung Panjang dan sekitarnya. Dan biarlah pos ini menjadi terang Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan semakin banyak orang datang memuliakan Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Itu kerinduan kami dari Ora et Labora. Ketika kita berbicara soal mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sudah pasti kita pahami ada begitu banyak tantangan dari dunia, khususnya tantangan untuk keberadaan pos pelayanan Parung Panjang ini. Sekarang ini tantangan internal dan eksternal pasti ada, tetapi saya percaya bahwa justru dengan tantangan itu adalah satu cambukan untuk kita terus maju, bahwa Kristus ada bersama-sama dengan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Untuk tantangan kedepannya, bahwa sekarang ini warga jemaatnya kalau dilihat dari kriteria untuk GPIB mungkin belum memenuhi syarat. Tapi saya percaya bahwa dengan tantangan yang ada, para presbiter semakin bersatu untuk memberitakan firman Tuhan melalui pelayanan, bukan hanya lewat pemberitaan firman Tuhan, tetapi dengan kehadiran kita, dengan pelayanan yang tulus, memperhatikan sesama, maka saya percaya Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan, dan kami akan mengerjakan bagian kami sebagai presbiter. Oleh karena itu tantangan yang ada bagi kami tidak begitu berarti jika kita tetap bersatu. Maka apa yang diinginkan Tuhan akan terwujud. Adanya pos pelayanan Parung Panjang ditingkatkan sampai dengan pelayanan dan kesaksian, dan kita tidak tahu sampai berapa tahun Tuhan mengizinkan kita melayani di sini, dan pada akhirnya Tuhan bekerja dan menambah jumlah jiwa yang ada, dan kita menginginkan pos
Parung Panjang ini pada akhirnya dilembagakan menjadi gereja yang dewasa sebagai GPIB. Tuhan memberkati. Ya, saya BP Mupel Banten sungguh-sungguh bersyukur atas proses peresmian dan penabisan gedung gereja Pospelkes Parung Panjang di tempat ini. Memang bukan hal yang mudah dan gampang membangun persekutuan, bahkan juga untuk memiliki sebuah gedung gereja itu bukan hal yang mudah di daerah Jabar ataupun di daerah Banten tersendiri. Ketika saya tadi berjalan ke tempat ini, saya memperhatikan memang daerah ini cukup luas dan cukup terbuka, dan saya melihat juga ada banyak pemukiman baru, perumahan-perumahan baru. Di situ mungkin bisa menjadi salah satu kesempatan kita untuk hadir menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga akhirnya jemaat-jemaat ataupun masyarakat mereka juga bisa menikmati persekutuan umat Tuhan yang ada di Pospelkes Parung Panjang ini. Kembali saya tekankan bahwa pos ini adalah pos pelayanan dan kesaksian. Besar harapan saya bersama dengan jemaat di Parung Panjang ini menyadari bahwa pos pelayanan dan kesaksian itu bukan tempatnya objek jemaat-jemaat besar untuk melakukan pelayanan dan kesaksian di tempat ini, tapi kami sebagai Mupel Banten berharap bahwa pos Pelkes Parung Panjang ini betul-betul menjadi subjek yang melakukan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat Parung Panjang, masyarakat Parung Panjang di sekitarnya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan orang sadar bahwa kekristenan itu tidak perlu ditakuti, tapi kekristenan itu membawa pembaharuan dan memberikan berkat bagi sesama. Salam, selamat malam. Saya Datua Jamiri Hidara. Sangat sungguh bersyukur pada hari ini setelah 3 tahun doa kami bersama saudara-saudara kami di pos pelayanan Parung Panjang ini, Tuhan luar biasa memberkati sehingga hari ini boleh ditabiskan ruangan atau tempat ibadah ini sebagai tempat pos. Dan ini bukan karena siapa-siapa, tetapi karena berkat Tuhan yang memberkati. Semua doa-doa kita yang dijawab Tuhan. Dan kami juga tidak lupa bersyukur bahwa ada orang tua kami yang dulunya merintis, dalam hal ini Bapak Pendeta Bawole, Bapak Edi Misero, Kak Ronald, juga waktu itu juga dibantu, dimotivasi oleh Pak Tommy. Nah, ini orang-orang yang Tuhan pakai sebagai alat memotivasi kami untuk terus maju bergerak bersama saudara-saudara di Jemaat Pos Parung Panjang, walaupun memang ada hal-hal yang mungkin menjadi pergumulan, ada tantangan, tetapi Tuhan luar biasa baik. Dan kami berharap pos ini terus berkembang. Kami seperti pesan dari firman Tuhan disampaikan oleh Ketua 1 Majelis Sinode bahwa di atas semua yang diberkati oleh Tuhan ini adalah yang terutama bagaimana kami menjangkau jiwa dengan satu upaya melalui kebersamaan, kesatuan hati, sehingga semua pekerjaan Tuhan itu boleh diberkati. Jadi kata kuncinya bahwa ruangan ini tidak akan ada artinya tanpa ada jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami semua, dan kami berharap dukungan dari majelis dari Oraet Labora, dari sebagai gereja induk, terus mendukung kami. Bahkan tadi juga kami mendengar ada pernyataan bahwa Mupel Banten juga mengambil bagian dalam turut membangun. Jadi inilah jawaban doa yang selama ini kami sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya tepat pada waktu dan indah pada waktunya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh bersyukur karena Ruko Pos Pelayanan Parung Panjang ditabiskan oleh Majelis Sinode GPIB. Tugas dari panitia pembangunan sejak awal dari PHMC itu adalah mempersiapkan segala fasilitas peribadahan yang ada di Pos Parung Panjang. Jadi dimulai dari tahun yang lalu 2024 sekitar Agustus kami
mempersiapkan semua kebutuhan, semua perangkat pelayanan yang ada di pos pelayanan Parung Panjang, dan puji Tuhan semuanya boleh kami selesaikan. Tentunya dukungan dari jemaat, dukungan dari majelis, PHMJ, jemaat semua yang ada di Orayat Labora. Untuk itu wakil panitia pembangunan kami menyampaikan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu dengan baik, dan tentunya Majelis Sinode dan Mupel Banten yang telah ikut juga membantu. Kiranya dengan hadirnya pos pelayanan ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Before you today, and there's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. In my life, you took my darkness and gave me your light.